Kristen belajar tentang Islam. Apakah supaya mereka masuk Islam? Tidak. Tujuannya supaya mereka memurtadkan umat Islam. Nah, giliran Islam belajar kristologi, kita ini itu tabu. Seakan-akan kalau kita belajar kristologi, kayaknya kita mau pindah agama deh, mau jadi murtad. Itu yang ada di mindset berpikir orang tua kita, umat Islam pada umumnya. Karena lah ini kan yang dibahas tentang Bible, tentang kitab-kitab Lukas, Markus, ini mau murtad atau apa? Itu yang ada di benak kita. Sebenarnya gampang untuk menepis pemikiran seperti itu. Misalnya seperti seorang polisi belajar tentang kriminologi, bukan berarti polisinya mau belajar untuk menjadi kriminal. Atau bagaimana seorang dokter belajar tentang virus, kuman, bukan berarti supaya dia sakit, tetapi supaya mereka mencari cara mencegah bagaimana orang-orang yang tidak sakit. Nah, begitulah kristologi kita pelajari untuk supaya anak-anak kita itu tidak murtad. Kita pelajari kristologi ini karena mereka di kalangan non-muslim, ya kita sebutlah orang-orang Kristen ini, itu memiliki misi. Misinya itu sangat-sangat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Kodondi, Krislamologi, menggabungkan dua studi dari dua agama dengan disiplin ilmu yang konsentrasinya perbandingan agama. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, saya di YouTube dikenal Zulkifli Amabas. Sama seperti Kodondi, juga kami pendiri dari beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Saya sendiri adalah Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, dulu sebagai Ketua Wilayah 5 dari YPM At-Tauhid, dan masih merasa bagian dari YPM At-Tauhid, karena itu bukan merupakan kesyirikan dua organisasi atau yayasan. Juga sebagai Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia binaan Ko Stephen. Alhamdulillah, keberadaan kami mulai sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat Islam karena dipandang penting materi kristologi atau islamologi ini untuk ditanamkan kepada generasi Islam, termasuk kita Bapak Ibu, untuk membekali anak-anak kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu kristologi ini adalah ilmu membela akidah Kristen, di mana digeluti oleh tadinya orang-orang Kristen. Sedangkan Islamologi adalah ilmu yang dipelajari oleh orang Islam untuk melakukan pembelaan terhadap agama Islam. Berjalannya waktu, orang-orang Kristen, para pemikir mereka itu sekarang belajar tentang Islamologi. Mereka mempelajari Islamologi itu tidak main-main. Di sekolah-sekolah tinggi mereka, seperti di sekolah Kalimatullah itu, STT-nya mereka itu belajar sampai 40 SKS. Belajar tentang Islam. Kristen belajar tentang Islam. Apakah supaya mereka masuk Islam? Tidak. Tujuannya supaya mereka memurtadkan umat Islam. Nah, giliran Islam belajar kristologi, kita ini itu tabu. Seakan-akan kalau kita belajar kristologi, kayaknya kita mau pindah agama deh, mau jadi murtad. Itu yang ada di mindset berpikir orang tua kita, umat Islam pada umumnya. Karena lah ini kan yang dibahas tentang Bible, tentang kitab-kitab Lukas, Markus, ini mau murtad atau apa? Itu yang ada di benak kita. Sebenarnya gampang untuk menepis pemikiran seperti itu. Misalnya seperti seorang polisi belajar tentang kriminologi, bukan berarti polisinya mau belajar untuk menjadi kriminal. Atau bagaimana seorang dokter belajar tentang virus, kuman, bukan berarti supaya dia sakit, tetapi supaya mereka mencari
cara mencegah bagaimana orang-orang yang tidak sakit. Nah, begitulah kristologi kita pelajari untuk supaya anak-anak kita itu tidak murtad. Kita pelajari kristologi ini karena mereka di kalangan non muslim, ya kita sebutlah orang-orang Kristen ini, itu memiliki misi. Misinya itu sangat-sangat luas. Ya, dan kalau kita melihat dokumen yang ada di internal mereka, mereka menginginkan 50 tahun dari tahun 79 Indonesia itu 50% Kristen, 50% Islam. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Nah, ini yang kita tidak sadari, sangat kita tidak sadari. Umat Islam hanya berfokus kita mayoritas. Tidak mungkin kita bisa seimbang jumlah. Tapi ada kekeliruan di sana. Tanggapan ini membuat kita terlena. Meskipun mereka minoritas, tapi faktanya dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, mereka, ya jujur kita akui, mereka lebih menguasai. Kan gitu faktanya. Nah, kebetulan juga saya mantan orang yang kerja di bank. Itu mohon maaf nih, kalau yang teman-teman kita yang matanya sipit kok datang minta kredit, tidak butuh panjang proses. Ternyata setelah saya selidiki, memang ada pesan dari belakang. Jadi kalau mereka yang datang mau bangun apapun dipermudah. Coba pribumi, dipersulit minta ampun, susah. Makanya pribumi ketika membuat proyek lamban. Yang lebih cepat gedungnya berdiri itu ya mereka. Karena dari segi strategi awal dari 1979 yang mereka putuskan itu memang harus dicanangkan, dan itu sampai hari ini. Bukan hanya dari segi ekonomi, politik, semuanya. Sehingga meskipun kita mayoritas, mereka minoritas, tapi pergerakan kita tahu sendiri, melamban dari hampir seluruh aspek. Nah, untuk itulah belum terlambat. Kami dari Apologet Islam, dari Kodondi yang sifatnya offline, dan kami yang online yang sering ribut di sosmed dengan para pendeta, para penghujat, itu mencoba untuk membangunkan Indonesia pelan-pelan, rakyat Islam pelan-pelan untuk yuk mari memperhatikan dunia apologet ini. Jangan kita terlena karena keasikan Islam mayoritas. Faktanya kita baru-baru mendengarkan di tempat saya mensyahadatkan satu keluarga di Makassar, viral minggu lalu kok. Begitu kita sudah syahadatkan, ternyata keluarganya membawa pendeta, pastor itu datang ke rumahnya untuk minta keluarga satu ini kembali murtad dengan cara tegas dan cara-cara sudah melanggar hukum. Artinya bahwa memang yang selama kita lihat ini kayak sungai yang tidak berombak, tapi di bawahnya itu udah siap pemangsa-pemangsa yang ingin memangsa umat Islam. Jadi kalau kita hanya mendiamkan, kita menganggap sepele, ya inilah yang terjadi. Anak pesantren pun terkadang ada yang murtad. Bahkan kemarin yang kita tangani, bapaknya aktivis pesantren, lahir di pesantren, semua anak-anaknya dibina di pesantren, datang ke tempatnya kok murtad. Iya kan kau? Dimualafkan kembali sama beliau. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Jadi kalau anak pesantren yang tahu hadits, yang tahu Quran bisa dimurtadkan, bagaimana anak-anak kita? Nah, inilah fungsinya ada ilmu ini, kita kajian-kajian seperti ini supaya di rumah kita tanamkan bukan hanya sekedar tauhid saja, tetap kita tanamkan bahwa di luar Islam ada ancaman untuk mengeluarkan umat Islam dari Islamnya, menjauhkan umat Islam dari Islam. Saya kira begitu sementara, sahabat-sahabat sekalian. Kembali saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini baru perkenalan ya? Iya. Gimana isinya ntar? 2 jam ya Bang Luar? Nggak ada pendetanya kok. Nggak ada pendeta? Nggak ada pendeta, kurang bersemangat ya? Iya. Saya kalau debat pendeta sampai 7 jam bisa. 7 jam ya? Non-stop. Insyaallah. Silakan ya. Materi aja. Materi aja. Baik. Gini, baik. Saya ya, tadi kita juga sudah mendengarkan dari saya dan Bang Zuma, ya kan? Jadi kita ini berdebat dengan kalangan mereka, itu bukan berarti kita ini mau sok-sokan cari musuh gitu, bukan. Tetapi untuk mengedukasi buat umat Islam yang menonton supaya iman akidahnya tetap kuat, tambah kuat ya, tidak mudah dimurtadkan. Nah, tadi ketika Bang Zuma sudah menyebut ada beberapa kitab yang sudah diturunkan atau diberikan kepada Bani Israel sebelum Al-Quran, tentu saja ini yang menjadi bahan perhatian kita ya.
teman-teman muslim biasanya mereka kan sering membaca Quran. Di Quran sudah dibenarkan bahwa ada kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga kepada Bani Israel. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga kepada Bani Israel pada zamannya masing-masing, ya kan? Tapi kita sekarang yang hidup pada zaman sekarang, kita bisa melihat ada kitab-kitab nih seperti ini nih, ya. Ada kitab-kitab dengan istilah-istilah yang sama yang disebutkan oleh Quran, betul kan? Di dalam kitab-kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur atau Zabur, juga ada istilah Injil. Kita sebagai umat Islam yang hidup bersama dengan mereka, dan di dalam kitab kita ada istilah-istilah nama-nama kitab itu, kan kita harus mengenali dulu nih. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah kitab-kitab ini, terutama yang dimiliki oleh teman-teman kita yang dari kalangan Yahudi, dan kitab-kitab yang dimiliki oleh kalangan teman-teman Kristen, apakah ini yang dimaksud dengan Taurat dan Injil atau Zabur yang dimaksud oleh Quran? Kan begitu, ya kan? Saya terus terang masih agak prihatin. Nah, prihatinnya kenapa? Ketika ada orang-orang Islam, bahkan ustadz yang menyebut kitab ini sebagai Injil. Memang tulisannya Injil di sini, ya. Mereka memang sengaja membuat kitab mereka dengan tulisan Injil di sini. Ada tulisannya. Jadi kalau orang Islam lihat ini Injil, tapi orang Islam kan punya kitab Quran yang dimana di Quran ada juga menyebut Injil, betul kan? Nanti di kitab yang ini, yang ini di bawah nih, ini ada kitab Tanakh atau Torah. Tanakh ini punyanya orang Yahudi. Apakah ini kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran? Nah, itu yang harus kita pelajarin. Kalau kita tidak punya ilmu kristologinya, bisa saja kita menganggap ini adalah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Ya. Makanya dengan ilmu kristologi ini kita mencoba mempelajari sejarahnya kitab mereka, kapan disusun, siapa yang menyusun, sehingga nanti kita bisa memperoleh pengetahuan bahwa apakah ini kitab Taurat, kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, saya ingin memberikan sedikit briefing saja kepada Bapak Ibu bahwa kitabnya orang Kristen yang sekarang yang ditulis oleh mereka disebut Alkitab. Ya, ini ada perjanjian barunya dan perjanjian lamanya. Nah, yang harus teman-teman ketahui, dari mana ini kitab berasal? Yang disebut dengan perjanjian lama ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Yang ini tadi saya tunjukkan. Ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini berisi 3 kelompok kitab. 3 kelompok kitab ini disebut dengan Torah, yang isinya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kelompok kedua disebut dengan Nevi'im, gitu ya tulisannya. Kita sebut Nabi, mereka sebut Nevi. Jadi kitab yang berisi kisah Nabi-Nabi. Kemudian ada lagi kelompok tulisan-tulisan atau Ketuvim. Nah, 3 kelompok itu disebut sebagai Tanakh. Kalau yang nabi-nabi, kita mungkin nama-namanya juga mungkin agak familiar. Ada Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Yeremia, ada apa lagi? Habakuk, Hagai, Ayub, Yunus dan sebagainya. Yang tulisan-tulisan ada istilah Mazmur. Kita dengar tahu Zabur. Nanti ada lagi Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Ini kitabnya orang Yahudi, disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Kitab ini di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan menjadi kitab berbahasa Yunani namanya Septuaginta. Septuaginta ini terjemahannya ini kita ini yang ini bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang ini beredar terus ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, bahkan ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kitab ini baru dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, disebut Perjanjian Baru. Yang ini terjemahan Yunaninya dijadikan Perjanjian Lama. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali disusun tahun 397 Masehi, ya, di kota Kartago, Afrika Utara. Tapi permasalahannya di mana? Gitu, ya. Setelah kitabnya orang Yahudi menjadi Perjanjian Barunya orang Kristen, ada masalah apa? Apakah orang Yahudinya terima-terima saja, ataukah ada perubahan apa di dalam sini? Nah, itu yang harus kita tahu, ya. Nanti kalau kita sudah tahu, kita nanti bisa memahami pola pikirnya orang Kristen. Gitu. Pola pikir orang Kristen zaman sekarang
itu mereka berpikir bahwa yang disebut Yesus di dalam Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, yang ini. Mereka klaim bahkan ada 300 lebih ayat yang katanya menubuatkan Yesus di sini. Tetapi kalau kita tanya sama orang Yahudi yang punya kitab ini, yang menyusun kitab ini, kita tanya, ada nggak nubuat buat Yesus di dalam sini? Mereka semua bilangnya apa? Nol, zero, nihil gitu. Tidak ada nubuat Yesus di sini. Kok bisa menjadi perjanjian lama orang Kristen? Karena ketika kitab yang berbahasa Yunani ini beredar, kira-kira di abad kedua, ketiga, dan keempat, terjemahan ini diresensi oleh orang Kristen. Terjemahannya, ya, terjemahannya itu diubah-ubah. Kenapa diubah? Untuk supaya kelihatan seolah-olah membicarakan tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Contohnya banyak sekali. Saya sudah mempelajari semua, sehingga sampai sekarang ketika saya ngajak pendeta berdebat tentang nubuat, mereka pada nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya punya tafsirnya Yahudi. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah permasalahan basic atau dasar yang harus diketahui oleh apologet-apologet Islam, supaya kita ketika berdebat dengan mereka, itu kita tahu pola pikir mereka. Ya. Jadi ketika ini sudah menjadi kitabnya orang Kristen, kitab ini jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Oke? Nah, dari situ kita sekarang sudah tahu bahwa yang ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Yang ini tadi pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Menjadi kitabnya orang Kristen yang ini di akhir abad kelima. Akhir abad 4, ya. 397 itu berarti akhir abad 4 Masehi. Pertanyaan, nah kan pertanyaannya begini, apakah kitab Yahudi ini Taurat yang dimaksud Quran? Apakah yang Kristen ini Injil yang dimaksud Quran? Itu yang jadi pertanyaan kita. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu pernah membaca di dalam Quran atau hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada yang pernah baca? Tidak ada. Ada yang pernah baca Nabi Isa dan Hawariyun menulis kitab Injil? Tidak juga. Berarti kalau begitu ini tulisan siapa? Nah, ya berarti kita harus tahu siapa yang menyusun ini gitu. Yang menyusun ini kalau kita lebih dalam lagi, yang Tanakh ini disusun oleh kira-kira 4 mazhab ya. Jadi orang Israel ketika abad ke-6 sebelum Masehi dibuang ke Babilonia, ketika Israel tahun 722 dikuasai oleh Assyria, kira-kira tahun 597 dikuasai oleh Babilonia, dibawa ke Babel, dibuang ke Babel. Di Babel orang Israel punya sekolah-sekolah pemikiran atau punya mazhab-mazhab. Ada 4 mazhab minimal. Mazhab Yahwis, mazhab Elohis, mazhab Deuteronomis, dan terakhir mazhab Priestly. 4 mazhab ini yang menyusun ini. Ya, yang menyusun akhir orang yang bernama Ezra atau kita kenal sebagai Nabi Uzair alaihissalam. Itu di di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti ini jaraknya kan 1000 tahun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam hidup abad 14-13 sebelum Masehi. Ini abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti kan jaraknya sudah hampir 1000 tahun gitu. Berarti ini tidak mungkin ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam ataupun pengikutnya. Yang paling jauh yang bisa kita sebut sebagai kitab Taurat itu adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diceritakan menulis di atas di dalam 2 loh batu. Yang kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam melihat bangsa Israel menyembah patung sapi, 2 loh batu itu dihancurkan. Yang paling banter kitab Taurat yang kita imani itu adalah yang batu itu. Tetapi yang ini jelas bukan. Jadi kata kitab di dalam bahasa Arab, khususnya dalam konteks Quran, kata kitab dalam Quran itu belum tentu harus berupa buku seperti ini, ya. Belum tentu harus berupa gulungan-gulungan. Kitab yang diturunkan kepada Bani Israel itu bisa artinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan yang diberikan kepada nabinya untuk Bani Israel. Itu bisa artinya kitab, tapi bisa juga wahyu yang dibukukan. Sedangkan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ditulis setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, ya. Bahkan menjadi kitabnya itu setelah beratus-ratus tahun, akhir abad keempat, dan tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun sendiri. Jadi ini bukan kitab Taurat dan bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Satu bukti di dalam Quran, di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, apakah di sini ada namanya Muhammad?
Ada lagi nanti di Quran surat Al-Asaf ayat ke-6. Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul yang datang bernama siapa? Ahmad. Apakah di sini ada kata Ahmad? Tidak ada. Apakah di Taurat sini ada kata Ahmad? Tidak ada juga. Ya, mungkin teman-teman sebagian saya juga tahu ada yang klaim bahwa Kidung Agung 516 itu adalah ada kata Muhammadim, betul ya? Muhammadim yang dianggap itulah nama daripada Nabi Muhammad. Tapi kata Muhammadim sendiri itu artinya yang terpuji, itu ada dipakai di dalam 12 ayat di seluruh Perjanjian Lama. Kalau semua kata Muhammadim itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahannya jadi nggak cocok itu, nggak masuk terjemahannya. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap itu sebagai nama Muhammad, karena saya juga tidak mau nama Nabi saya yang mulia ada di dalam kitab yang campur dengan kebatilan gitu. Setuju? Setuju nggak? Sekarang kalau misalnya di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada nama Muhammad SAW, apakah Quran salah? Enggak juga. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang ini tidak ada nama Ahmad, apakah Quran salah? Tidak juga. Berarti yang harus kita pahami adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Itu maksud saya. Ya, ini sebagian dasar daripada ilmu kristologi kita supaya ketika kita berkomunikasi, kita berinteraksi, bahkan ketika kita berdialog atau berdebat, jangan sampai kita menganggap kitabnya mereka adalah yang dimaksud oleh Quran. Karena Quran diturunkan dia sebagai pembenar atau musodik kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel sebelumnya, tetapi Quran juga berfungsi sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi daripada apa? Kitab-kitab atau hukum-hukum yang sudah diturunkan sebelumnya yang disalahpahami dan dijadikan menjadi kitab seperti ini. Maksudnya apa? Ini kitab sudah ada kebenarannya tapi bercampur dengan kebatilan. Nah, kebatilannya apa aja? Itu bahasan lain. Kontradiksi, plagiarisme, kesalahan ilmiah dan sebagainya itu ada di sini, ya. Fungsi yang ketiga, Quran selain sebagai musodik dan al-muhaimin juga sebagai mubayyin yang menjelaskan apa yang sudah disalahpahami, apa yang sudah ditulis dengan salah di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan di dalam Quran. Contoh misalnya Quran surat Al-Anisa ayat 157 yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Di sini diceritakan Yesus dibunuh, disiksa, dipukuli dan segala macam, disalib 3 hari katanya Yesus katanya. Tapi kalau Quran sudah bilang itu bukan Nabi Isa, sudah itu saja akidah kita. Jangan sampai kita nanti ketika berurusan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang punya kitab ini mencoba meyakinkan bahwa cerita di sini benar gitu. Akhirnya kita bisa tergelincir. Nah, itu resikonya kalau kita tidak mempelajari Krislamologi, gitu ya. Ini basic. Mungkin Bang Suma bisa tambahin dulu, nanti kita gantian, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau Bang Suma tambahin dulu bagusnya. Ini karena gini, Bang Suma ini kan berdebat bisa dengan siapa saja nih di TikTok nih. Ya kan, dari kalangan mana aja, dan juga orang Kristen itu juga alirannya banyak gitu ya. Kristen secara umum terbagi menjadi 3. Trinitarian yang percaya Trinitas, Unitarian yang tidak menyembah Yesus, dan Oneness yang menganggap Bapa dan Yesus itu satu pribadi. Kalau Trinitas 3 pribadi tapi satu hakikat. Kalau Oneness ini satu pribadi. Nah, yang Oneness ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Tetapi kalau Kristen yang Trinitarian yang percaya Trinitas, ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat 73. Nanti ada lagi Quran di surat yang sama Al-Maidah ayat 116 di mana nanti insya Allah ada dialog antara Allah SWT bertanya kepada Nabi SAW, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan selain ibumu menjadi sesembahan? Menurut orang Kristen, itu ayat Quran yang menafsirkan Trinitas dengan salah gitu. Karena di Kristen Trinitas kan Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Tapi kenapa di Al-Maidah 116 Allah, Nabi Isa, dan Maryam gitu? Orang Kristen bilang, oh Quran nggak paham Trinitas. Padahal apa? Zaman dulu abad keempat ada Kristen yang menyembah Maria, Ibu Yesus. Golongannya disebut sebagai Koliridianisme. Kalau kita nggak belajar, kita ditanya sama mereka, Quran kamu kenapa mengatakan Trinitasnya Allah, Isa, dan Maryam? Kenapa bukan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus gitu? Nah, itu adalah terjawab di dalam ilmu Krislamologi. Bang Zuma, silakan mau tambahkan. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau saya konsentrasinya itu justru pandangan-pandangan saudara-saudara Kristen terhadap Tuhan, terhadap Nabi Isa,
terhadap penyaliban yang ada di kitab yang sudah ada yang dituliskan kemudian setelah abad keempat. Itu yang saya bantah. Kalau Kodondi terkait dengan sejarah-sejarah penulisan sekaligus dengan isi kandungannya, kalau saya berhadapan langsung dengan para pendebat Kristen itu, mereka sangat takut dengan kitab-kitab ini. Takut sekali. Apalagi kitab yang ini nih, sangat ditakutin ini. Gak mau, lebih baik dia bertemu malaikat maut daripada ketemu kitab. Makanya saya berani bayar kalau ada dari Kristen pendebat yang sering saya temui mau berhadapan dengan Kodondi secara offline. Itu sulit karena beliau memahami tentang kitabnya langsung. Kalau saya, yang mereka makan setiap hari itu yang saya jadikan sebagai senjata, sembari juga menyandarkan kepada Quran. Jadi Kodondi menghantam dari belakang, saya dari depan. Itu yang terjadi selama ini. Sehingga pergerakan mereka itu sulit, kecuali mereka yang di belakang layar. Sama seperti apa yang diterangkan Kodondi itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Inilah yang kena. Kebetulan tadi pagi juga saya berdebat dengan seorang pendebat Kristen membahas tentang materi ini. Bahwa Al-Quran saya itu mengatakan celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Dia tanya, mana penggenapannya? Mana buktinya ucapan Quranmu itu? Saya katakan, ya tengoklah Quran, kitabmu itu. Itu kitab yang ditulis dengan tangannya sendiri. Dia katakan begini, oh salah. Bukan ditulis dengan tangan sendiri, kitab saya itu komputer. Ya sama doang. Maksudnya ayat Quran itu, Al-Quranmu itu lu karang sendiri. Bukan dari wahyu, bukan dari ilham. Tetapi kau karang sendiri, pakai komputer kayak, pakai tinta kayak, pakai kertas. Itu yang dimaksud Al-Quran. Akhirnya mereka mundur pelan-pelan. Nah, kenapa kita harus mempertahankan kondisi ini? Dalam arti kata, dari kalangan kita harus ada yang memperhatikan konsentrasi terhadap materi-materi kristologi. Karena itu tadi, kalau mereka berupaya menjadikan kemudian perjanjian lama mereka ini sewarna dengan kitab perjanjian baru, hari ini mereka juga menciptakan keadaan bagaimana kitab mereka itu sewarna selaras dengan Al-Quran. Ini yang perlu dipahami. Maka pinjam kok. Nih, coba sahabat-sahabat lihat. Ini tertulis kata Alkitab. Ini sumbernya cuma dari Al-Quran nih. Kitab mereka bukan Alkitab. Hanya ada kata Bible, santer-santernya Bible, Biblika. Ini ditulis apa tujuannya menulis Alkitab? Supaya dijadikan sebagai alat untuk mendekati korban-korban untuk dimurtadkan. Jadi kalau anak-anak SMA yang tidak tahu apa-apa, termasuk kata Injil, itu didatangin tuh. Islam, iman, rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Di antaranya beriman kepada Injil. Mana Injilmu? Ayo, mana Injilmu, adek? Misionarisnya tanya gitu. Banyak yang jadi korban. Yang ada Injil itu cuman kami. Diperlihatkanlah kitab itu tadi. Ini yang disebut Injil. Ambil ya, baca di rumahmu. Minta nomor HP, besok ketemu lagi. Apa yang kau temukan di dalam kitab Injil? Iya ya, sama aja ya kak. Di situ ada nama Allah juga. Itu trik. Jadi nama Allah mereka ambil, nama Nabi, Rasul mereka ambil semua. Istilah-istilah yang sangat prinsip di Islam mereka pakai dalam kitab ini. Sehingga anak-anak kita gampang tergoda. Apalagi kalau sudah ada musibah, ada cobaan, ada gangguan pemikiran, ekonomi, politik dan seterusnya. Begitu datang, mereka tawarkan kemudian kemudahan. Pindah aja, kami bantu sekolahnya. Pindah aja, kami bantu orang tuanya bayar rumah sakit. Pindah, karena sudah dicuci otaknya bahwa Kristen ternyata ada mirip-miripnya dengan kita. Kitabnya Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fi. Ternyata Alkitab. Berarti sama aja dong berarti. Nah inilah yang harus kita cegah, sahabat-sahabat sekalian. Ada hal yang menarik yang membuat kami marah, ya termasuk saya sering marah kepada apologet Kristen di sosmed ketika mereka dengan serampangan menggunakan kata Allah ini yang sangat-sangat menyakitkan hati kita. Contoh misalnya di dalam Efesus, di kitab mereka Efesus 2 nomor 6 nomor 7, di situ dikatakan Allah mengosongkan dirinya di langit nih. Allah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian keallahannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa hamba, lalu menjadi seperti manusia, lalu taat kemudian
bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Menurut narasi Bible, kitab mereka ini, yang turun ke bumi mati di salib itu siapa? Allah kan? Allah. Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Mau enggak umat Islam Tuhannya Allah ini turun ke bumi jadi manusia? Enggak kan? Itu sangat menyakitkan hati kita. Tapi kita enggak pernah sadar. Belum lagi Yohanes 1 nomor 1. Enggak tahu kalau sudah direvisi lagi tuh. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nomor 16-nya, dan firman yang adalah Allah telah menjadi daging. 14-nya, jadi daging. Yang menjadi daging itu Allah. Lalu dia mengatakan, itu kan beda. Kamu menyembah Allah, kami menyebutnya Allah. Jadi trik mereka mainkan, padahal yang tertulis Latinnya sama. Al-Quran juga ALLAH, begitu juga dalam kitab mereka. Itu trik. Maka kita harus hadir benar-benar konsentrasi terhadap materi-materi ini. Karena sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selama kami berdebat, saya debat itu dari tahun 2008 secara offline dengan teman-teman di kantor. Belum pernah saya merasakan kalah argumentasi. Lulusan STT manapun, lulusan luar negeri, luar angkasa, bahkan mungkin lulusan neraka, kalau bertemu dengan kita itu nggak pernah menang. Mau tema apapun, mau tema tentang ketuhanan, karena mereka musuh mereka ini Bible, bukan kita musuhnya. Musuhnya itu Bible-nya, kitabnya. Kitabnya sendiri kunci matinya mereka. Bedanya mereka tidak pernah belajar secara kontinu. Kalau kita belajar kontinu, dan belajarnya kita itu benar-benar karena menghargai ilmu. Mereka ada unsur lain, ada unsur perpuluhan mungkin, sehingga kebenaran-kebenaran yang muncul di dalamnya itu dia tidak sampaikan ke umat. Mereka umpetin kebenaran itu. Yang mereka sampaikan ya, begitu kau percaya Tuhan turun ke bumi, mati, menebus dosa-dosamu, sudah selesai, masuk surga. Padahal di Bible tidak mengatakan begitu. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Pertanyaannya, cara untuk hidup kekal masuk surga menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan, atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Ada nggak yang bisa jawab? Utusan, waras. Tapi mereka mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan. Kan lucu. Jelas tertulis, hidup kekal itu adalah dua. Pertama, mengenal dia Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus yang dia utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, hidup kekal masuk surga itu mengenal dia sebagai apa? Utusan kan? Sesuai yang tertulis kan? Masih begitu kok yang tertulis. Yohanes 17 nomor 3 masih kayak gitu. Masih. Tapi kalau ditanya lulusan STT, S1, S2, S3, S-tontong, ditanya kayak gitu, jawabannya apa? Tuhan. Gimana ceritanya ini? Apa yang kemudian terjadi? Nah, kemenangan kita sebagai umat Islam karena kita tahu Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, ayat 30. Aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka disebabkan karena mereka tidak beriman. Wa iyad'una ila syaitana marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Dan itu kalau kita gali, sahabat-sahabat sekalian, Yesus berpesan di dalam kitabnya. Apa pesan Yesus dalam kitabnya kepada orang Yahudi? Kepada murid-muridnya? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos, artinya iblis, penipu, pembohong, penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, menurut sahabat-sahabat di sini, Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Saya mau bertanya nih, pada semua yang ada di sini. Menurut Yesus, ketika penyesat itu datang, penyesat itu memakai nama siapa? Yesus. Lanjutan kalimat Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Berarti penyesat setelah Yesus bernama Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, ketika iblis memakai nama itu untuk menyesatkan banyak orang dan tergenapi nubuatan itu, harus banyak dong orang yang menjadi pengikut Yesus yang adalah penyesat. Banyak kan? Banyak. Nah, kalau banyak, siapa pengikut Kristus hari ini? Islam atau? Nah, Kristen sendiri artinya apa? Pengikut Kristus. Penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, siapa namanya? Yesus Kristus. Pengikutnya? Begitulah barangkali. Itu dalil.
Siapa yang mau bantah? Ya bakar kitabmu. Kalau nggak suka. Itulah makanya mereka paling tidak suka berhadapan dengan orang yang paham Bibelnya. Sampai akar-akarnya ini kita kasih. Mereka nggak paham, kita yang paham. Jadi kata Yesus, waspadalah. Orang Yahudi nih, di luar Kristen. Kristen kan muncul tahun berapa mereka? Abad pertama, tapi tidak bersentuhan langsung dengan Yesus. Yesus berkata kepada orang Yahudi di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi murid-murid yang menerima pesan itu, ketika ada orang di luar dari kelompok mereka datang memakai nama Yesus, saya bertemu Yesus di padang gurun loh, murid dikatakan jangan percaya. Tapi orang di luar daripada Yahudi, begitu Paulus datang mengatakan saya bertemu dengan Kristus di padang gurun, bla 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 bla. Lalu Paulus kemudian dibekali dengan mukjizat, orang-orang Roma percaya dong. Sebab orang Roma sebelum mereka menjadi agama Kristen, mereka memang agama politeisme, Helenisme. Mereka menyembah dewa-dewa. Jadi kalau datang orang mengajarkan dengan mukjizat, mereka percaya. Itulah yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak Islam kita ini, kita hanya tinggal memberikan materi-materi. Kenapa? Karena kita menguasai senjata mereka, kita yang kuasai. Justru mereka tidak menguasai Bible, kita yang menguasainya. Untuk itu ya ke depan mungkin kita akan lebih banyak kajian-kajian, seminar-seminar dari kampus ke kampus untuk kemudian menanamkan materi-materi Bible. Ya, saya dengan Kodondi untuk mengulas sampai akar-akarnya ini kita sanggup. Cuman masalahnya sekarang juga termasuk saya diawasi juga nih. Kalau saya masuk ke dalam, lama-lama panggilan lagi, nanti ada lagi LP-nya muncul. Apain kau bahas Bible kami? Gimana? Al-Quran yang mengatakan. Kita juga nggak bisa mengalah saja karena Al-Quran yang mengatakan. Orang beriman itu harus kemudian menjadi musuh bagi mereka. Kita harus menjadi melawan mereka. Saudara-saudara setan itu harus kita lawan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Faqatilu auliya asyaitan. Itu perintah Quran. Sementara saudara setan itu adalah orang kafir. Jadi mereka harus dijadikan sebagai musuh. Dalam arti kata musuh berargumentasi, bukan musuh dalam perang fisik, tapi berargumentasi karena di dalam kitab mereka Matius 24 nomor 19 ada perintah agung, ada amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Di dalam Markus 16, 15 dan seterusnya, beritakanlah kitab ini kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, sekira begitu. Sementara Al-Quran juga ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Islam, Kristen sama-sama punya misi. Jadi kita bertemu di kancah dialog. Ya, tapi itulah yang terjadi. Mereka keok duluan sebelum bertempur. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan ke kau. Silakan. Baik, ini udah mulai panas nih berarti. Ini sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 12 nih. yang ini udah pernah minta pulang sebenarnya nih. Ya, kita udah mulai panas nih. Bang Suma kalau udah mengeluarkan retorikanya udah susah dijawab nih ya. Ini jadi kita saling melengkapi. Kalau Bang Zuma berbicara kepada mereka tentang konsep ketuhanan ya, yang melumatkan konsep ketuhanan yang mereka ikuti selama ini, saya masuk dari sisi yang namanya apa? Pengetahuan tentang kitab mereka sendiri dengan berdasarkan apa? Kritik teks. Nah ya, kritik teks ini juga buat saya atau buat kami di SNK Temalap ini memang lebih cocoknya kepada orang-orang yang ilmiah yang berdasarkan dokumen-dokumen. Kalau orang yang berdasarkan retorika atau argumen-argumen, Bang Zuma nih tempatnya, jagonya nih. Tapi kalau membuktikan ayat itu asli atau tidak asli, saya yang sudah pelajarin. Kalau Bang Zuma tadi bilang di kitab mereka sudah ada amanat agung, Matius 28:19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau saya jawabnya apa? Ayat itu tidak asli. Lah, buktinya mana? Tinggal buka di sini, gitu. Ini yang membuktikan ayat ini tidak terdapat di sini, ayat ini tidak ada di sini, karenanya ayat ini tidak asli. Ketika orang Kristen bilang Trinitas itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tapi ketiganya satu. Oke, mana ayatnya? Buka di sini. Kita sama-sama buka aja. Ada ayatnya, ada. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, Bang Zuma kan nggak pernah baca kan? Oh, pernah. Nggak, catatan kakinya udah pernah baca belum? Nah, sekarang bacain. Jangan Tuan Guru Sat Somad aja yang baca. Nih, nah ini. Ya, ayatnya. Karena ada apa nih? Ada 3 saksi kan di dalam surga kan? Dan ketiganya satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini ada catatan kakinya. Nah, silakan baca.
di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah apa ini? Naskah-naskah. Naskah-naskah Yunani yang paling tua. Ya. Terus? Benar nggak nih? Benar. Coba aja terus. Waduh, saya ulang ya. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai nomor 8, di dalam surga yang dimaksud di situ dikatakan bahwa bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak ada dalam naskah-naskah paling tua, baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Halilintar. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu dong. Nah. Tidak asli. Ya, kalau saya nggak perlu ngotot-ngotot sama pendeta. Bahaya. Saya tinggal tunjukkan ini ada kitab begini, mengatakan begini, maksudnya apa tidak asli. Kalau dikatakan tadi aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan, berarti kan itu pemikiran orang naik pangkat menjadi agama, kan begitu, betul nggak? Jadi zaman dulu orang kalau misalnya Bang Suma punya kitab ini, zaman dulu nih ya, kalau saya pengen punya kitab yang sama, mesin fotokopi belum ada, foto kamera belum ada, komputer belum ada, listrik belum ada. Bagaimana? Saya harus menulis ulang kan? Ketika orang penyalin itu menulis ulang, biasanya di pinggir halaman ada catatan-catatan. Catatan ini bisa pemikiran agama, bisa tafsiran dan sebagainya. Catatan ini tiba-tiba bisa masuk menjadi ayat. Gitu. Karenanya kitab ini tadi ngomong pasti tidak asli. Saya tinggal tunjukin ke pendeta, maksudnya gimana nih Pak Pendeta? Gitu. Kalau tidak asli itu maksudnya apa? Gitu. Kalau tidak ada ayat itu tadi, di dalam seluruh kitabnya orang Kristen tidak ada ayat yang mengajarkan Trinitas. Kalau Matius 28:19 hanya disebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi tidak disebutkan ketiganya satu. Kalau yang tadi di sini 1 Yohanes 5 ayat 7 menyebutkan ketiganya satu. Kalau ketiganya satu, baru itu Trinitas. Kalau tidak satu, bukan Trinitas, gitu, ya kan? Nah, saya mengambil jalur kritik teks ini, maksudnya dengan tujuan apa? Supaya kita yang orang Islam juga sama-sama belajar, ya. Kita juga sama-sama aware, gitu ya, atau mengetahui bahwa ternyata di dalam kitab mereka ini penuh dengan yang namanya apa? Pemikiran-pemikiran agama. Kalau pemikiran agama sudah menjadi agama, berarti yang diikuti ini bukan wahyu ilahi, gitu. Pemikiran. Karena apa? Trinitas sendiri itu baru ditetapkan dalam sebuah konsili, itu baru di abad 4, akhir abad 4. Awal abad 4, tahun 325, konsili Nisea, baru ditetapkan Yesus menjadi Tuhan. Setelah ada dua kelompok Kristen yang berseteru, kelompok Athanasius dan kelompok Arianisme. Akhirnya dengan dipungut atau diambil suara, Yesus ditetapkan sebagai Tuhan. Konsili Nisea 325 Masehi. Konsili yang kedua baru di Konstantinopel. Roh Kudus juga ditetapkan sebagai Tuhan. 3 abad pertama tidak ada orang Kristen ngomongin Roh Kudus Tuhan. Baru di akhir abad akhir abad 4, Roh Kudus jadi Tuhan. Sudah selesai belum teologinya? Belum. Ini baru 325 ke 381, berapa tahun? Paling baru 60 tahun ya. Lanjut lagi, konsili Efesus tahun 431 Masehi. Maria ditetapkan sebagai Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau ke bumi, harus ada yang nganterin lewat lahir seorang perawan. Dibikin lagi konsili Kalsedon 451 Masehi. Yesus ditetapkan punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dibikin lagi konsili tahun 553 di Konstantinopel, konsili Konstantinopel kedua, Yesus bagaimana dipisahkan sifat gandanya tanpa meninggalkan Kristusnya. Pusing-pusing udah mulai itu ya. Bikin lagi konsili tahun 681 di Konstantinopel lagi, disebut konsili Konstantinopel ketiga. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Sampai ke situ pikirannya gitu Pak, teologinya. Terakhir baru konsili bikin lagi di Nisea, konsili Nisea kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Baru setelah itu konsili-konsilinya membicarakan tentang manajemen gereja. Jadi teologinya Kristen dibentuk dalam waktu kurang lebih hampir berapa? Dari 325 sampai 787. 400 tahun lebih baru terbentuk gitu teologinya, ya. Yang tadi masuk ke dalam sini, ayat tadi itu
sebelum abad 16 tidak ada ayat itu. Sebelum abad 16, berarti 1500-an, ayat itu baru masuk ke dalam kitabnya orang Kristen. Nah, hal-hal kritik teks seperti itu yang harus kita juga bisa soroti, supaya apa? Berdasarkan dokumen mereka sendiri, terbukti bahwa kitab mereka bukan kitab suci. Saya pernah berdebat dengan Pendeta Budi Asali di Jogja. Saya tahu Pak Pendeta Budi Asali ini seorang pendeta yang senior, ilmunya tinggi, tapi dia juga termasuk jujur gitu orangnya, ya. Jadi sambil bertanya, saya pegang kitab ini. Saya tahu dia tahu kitab ini. Saya tanya, Pak Pendeta, 1 Yohanes 5:7 tuh firman Tuhan bukan? Saya tanya gitu. Dia tahu saya pegang ini. Kalau dia bilang itu firman Tuhan, lebih parah. Saya tinggal buka, saya suruh kamera zoom, disiarkan live di YouTube, lebih parah lagi ya, dibacakan gitu. Tapi dia jawab apa? Bukan gitu. Kalau seorang pendeta bilang ada ayat yang bukan firman Tuhan, yang nonton tepuk tangan Pak. Ya, terus kemudian saya tanya lagi, kalau itu bukan firman Tuhan, berarti kitab yang Bapak pegang itu kitab suci bukan Pak? Dia bilang apa? Bukan. Ya sudah cukup, buat kita udah cukup. Buat kami, pendebat Islam, ketika ada seorang pemuka agama mereka mengatakan ada ayat yang bukan firman Tuhan dan kitabnya bukan kitab suci, buat kami udah cukup. Kita tidak perlu mau rayu-rayu pendetanya untuk masuk Islam gitu, nggak perlu begitu gitu ya. Tapi dengan video seperti itu, yang kita harapkan adalah apa? Umat Islam tahu bahwa kitab mereka aja diakui sama pemuka agamanya bukan kitab suci. Umat Kristen kalau yang nonton dia mau masuk Islam itu bonus buat kita, bukan karena kita, itu karena diizinkan Allah SWT. Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Memang penuh suka duka ya. Bahkan Bang Zuma juga sampai menghadapi kasus hukum ya berapa kali ya. Nah, jadi memang kita melakukan apologetika ini memang harus dengan tuntunan Quran juga ya. Kita juga ketika berdebat kita tidak boleh menghina agama mereka, kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu adalah perintah Allah SWT sendiri. Karena apa? Karena ketika kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Kami selain berdebat, kami juga melihat kalau ada orang di luar Islam yang menghina Nabi kami, yang menghina Tuhan kami, itu urusannya dengan hukum. Saya sudah pernah memenjarakan satu orang pendeta, ya, iya kerja belok. Karena dia menisbatkan kalimat dia yang tidak senonoh kepada mulut Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita lakukan juga ya. Jadi selain juga perdebatan, kita juga harus siap dengan hal hukum. Kita tidak boleh melanggar hukum, tapi ketika mereka melanggar hukum, kita juga nggak segan-segan untuk laporkan mereka. Itu yang kita lakukan. Selain itu, kami juga melakukan apa ya? Saya pernah dengan beberapa teman, kita patungan. Ngapain? Beli gereja. Kita beli gereja. Di sebuah daerah ketika habis COVID, gereja kan tidak boleh dipakai untuk kebaktian waktu itu ya. Banyak yang jual. Nah, kita beli. Caranya apa? Kita kirim utusan. Utusannya KTP-nya masih Katolik, Pak. Jenggotnya panjang. Cukur dulu saya bilang, cukur. Ya, biar nggak kelihatan. Cukur, akhirnya deal. Harga gerejanya 205 juta di Klaten waktu itu. Komisinya 35 juta. Coba, berapa persen tuh Pak? Ketika kita sudah beli gereja itu, ketika kita sudah tanda tangan PPJB, kita datang ke situ, kita baru kaget, kita juga kaget tuh. Ternyata gereja itu bisa berdiri di sebuah desa yang orang Kristennya cuma satu rumah. 5 orang, suami istri 3 anak. Bagaimana ceritanya bisa berdiri sebuah gereja di sebuah desa, orang Kristennya cuma 5 orang? Melanggar peraturan nggak? Pasti melanggar. Nah, dari situ kita juga baru tahu ternyata orang Islam yang nyari duit bisa bantu mereka juga gitu. Ya. Nah, jadi ya kita sudah lihat keadaan begitu ya sudah, kita yang penting memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di situ. Akhirnya masjidnya kita serahkan kepada MUI, kemudian MUI serahkan kepada masyarakat setempat. Alhamdulillah sekarang menjadi Masjid Isa Al-Masih di Klaten. Sebelum kita kasih nama Masjid Isa Al-Masih, kita telepon dulu ulama kita ya. Salah satunya adalah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ustadz, kita baru beli gereja, kita mau kasih nama Masjid Isa Al-Masih, boleh nggak? Boleh, gas gitu, gas. Sekarang jadi Masjid Isa Al-Masih, alhamdulillah. Ya, jadi tidak cuman hanya berargumen, berdebat, tapi kita juga melakukan sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat umat Islam. Ya walaupun skalanya masih kecil, tapi paling tidak itu mengingatkan kita bahwa siapapun yang berjuang membela agama Allah, dia akan diteguhkan kedudukannya.